namanya tadi apa? Burung. Nggak tahu, mungkin sorry ya salah bacanya karena ada tulisan apostrof garis di atas U. Jadi bacanya saya nggak tahu gimana. Burung. Atau bu. Kelahiran. Soalnya ini ada setan yang familiar banget sama masa kecil gue nih. Ini gacoan mak gue biar gue pulang soalnya. Biar pulang. Biar maghrib gue di rumah. Biar gak bandel. Biar gak bandel nih. Setan satu nih pasti pada sering denger. Begu Genjang namanya. Dari Begu ganjang. Ya dia tergolong kecerdasannya di bawah gitu begu. kayaknya. Oh. Enggak kalau di IQ di bawah 500. 50 ya, 50. Beda itu. Idiotik. Padahal dia Bego banget. kayak semi siluman kayaknya. Semi. Langsung ngomong semi. Kenapa lu yang bokep otaknya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhayana. Dan salam bagi seluruh penghuni yang hadir pada malam hari ini, Baik yang kasat mata maupun yang tidak kasat mata. Oke, welcome back guys to another episode of Om Serius ya. Ini versi YouTube-nya. Udah lama kita vakum ya di podcast ya, Bro. Nanti coba diituin lagi deh. Okay. Selamat datang kembali bagi para penggemar cerita-cerita horor yang berhubungan dengan mistis dan segala macamnya ya. Welcome back, dan make sure juga buat kalian yang belum subscribe channel ini, klik tombol subscribe, jangan lupa klik like dan juga loncengnya ya, biar kalian tetap dapat update untuk video-video kami selanjutnya. Oke? Komen. Komentar juga ya. Dan share. Kita lagi jalan-jalan juga nih, outdoor ya, karena ya kita penyuka gabut. Salah satunya juga itu. Dan kita juga penyuka outdoor sih. Jadi ya bete kita di dalam-dalam terus, kita pengennya di luar. Genre publik. Gue itu nggak sih ambigu nggak sih? Kenapa? Di dalam terus. Ya, karena kalau di dalam terus kita akan jadi anak itu Ntar jadi kan repot. Yoi. Apalagi Indomaret tutup jam 10. Susah. Oh, Oke. endorse. Apa nih, aku nggak ngerti nih. anak kecil. Jangan dengar. Oke, sebelum kita mulai, di masa pandemi ini jangan lupa kalian tetap jaga jarak ya. Jaga jarak, pakai masker, selalu patuhi dengan 3M. Jaga jarak nanti Pakai Hansoku. sanitizer. Nanti Hansoku. WhatsApp. Ada WhatsApp, Guys. Ada Oke, WhatsApp. kita skip aja, nanti gue lihat nanti WhatsAppnya seperti apa. Mungkin istri kali ya. Laki gue belum pulang udah gelap. Udah kangen. Iya, kita lokasinya ini Kita nyasar di mana ya? Di masih sekitaran Cibubur, dan cuman sedikit minggir kali. Emang kita posisinya Minggir. sebelah Pas di sebelah kali. kali. Belakang kita kali. Iya, ini di alternatif Cibubur, di perumahan sih. Cuman gue nggak boleh sebut karena belum Cibubur CG. Ada banyak patung kuda di depannya. endorse. Nah, ya itu. Enak buat sepedahan. Itu Warungnya dia. asik-asik. Dan ini direkomendasikan sama Om Agus karena jalur MTB. Nggak tahu MTB apaan. Goeser guys. Mahal guys helmnya. Helmnya mahal. Di beberapa episode sebelumnya kita udah beberapa mention tentang jenis-jenis makhluk halus, jenis-jenis setan, jenis-jenis apalah itu Hantu. namanya hantu. Cuman sebenarnya banyak keragamnya di Indonesia ini karena kita ya sukunya juga kita banyak. Yup. Jadi ya Ratusan suku otomatis yang di Indonesia. persepsi tiap suku terhadap makhluk jenis ini nih Beda-beda. tentunya beda-beda. Ya. Kami sebenarnya pengen mau riset ya, cuma modalnya gila banget. Iya, per pulau, per wilayah nanti kita coba jabarkan. Semoga bisa menambah wawasan dan berguna juga video ini buat kalian ya. Dan tentu saja untuk menghibur kalian, oke? Oke. Oh ya, sebelum kita mulai, ada lupa nih, ada yang beda dong di antara kami ini berempat. Tonton Rembo berubah menjadi cantik, Lebih muda. lebih muda. Terlihat 10 tahun lebih muda. 100 tahun lebih muda. Ini Tante Rembo kedinginan nih, ciut.
Isut. Oke, Tante Rembo, apa kabar? How are you today? Oke. Semoga baik-baik aja ya. Juga buat penonton semua, semoga kalian tetap semangat, tetap sehat di masa pandemi ini, biar apa ya? Sehat. Biar sehat. Di sebelah saya ini ada bintang tamu, guest star. Tepuk tangan dong, tepuk tangan. Hooray. Halo. Dengan Dek siapa? Aku Ana. Ana. Mana. Yang paling kecil di sini. Iya, yang paling kecil, paling cantik di sini, dan paling gemuk di sini. Ya, gemuk, gue singse. Mana itu? Proyeksi badannya Rio ketika masih kuliah. Ya, iya. Om Rio dulu kuliah segini, udah kerja segini. Bentar lagi nikah segini. Kita mulai dari paling ujung Sebelah pulau, sebelah barat Sebelah barat. Indonesia. Oke. Dari dimulai ujung dari Aceh sampai ujung Jambi. Siapa mau bawain? Orang Sumatera. Orang Sumatera. Orang Sumatera mereka berdua, guys. Batak. Walaupun diragukan kesemateraan. Ya. Sama aku juga diragukan. Kelamaan di Rawamangun ya. Kelamaan main Betawi. Ya, pertama kita dari Aceh dulu. Aceh. Dari bawah apa dari atas enaknya? Atas lah. Atas. Di mana-mana mulai dari atas. Nggak enak dari telapak kaki. Ini apa ini konsepnya? Oh, ini. Aceh yang gue tahu tuh ada yang namanya hantu burung. Burung. Ini kalau ada yang mau nambahin nanti di komen aja ya. Ya. Di komen. Oh iya. Ini yang gue tahu nih. Burung itu sejenis sama yang dipakai sama Rasulullah Muhammad SAW. Buruk bang, Itu beda. burung. Beda. Kalau misalnya nanti Plesetan. omongan kami ada yang dianggap salah atau kurang jelas atau mungkin menyimpang, menyinggung, minta maaf. Maaf. Minta maaf ya. Porgi pas. Oke. Pakai PE. Lanjut Om Rio. Namanya burung yang gue Burung. tahu. Nah ini ada dua persepsi nih dari apa tuh? Lanjut baterai. Takut baterai dia dari tadi. Nah ini ada dua visualnya nih. Ada desas-desusnya. Ada yang bilang dia itu bentuknya mayat hidup. Ada yang bilangnya Kayak zombie dong. iya kayak tapi dalam kafan. Oh. Ada yang bilang dia tengkorak. Jadi pocong tapi tengkorak gitu. Atau ada yang bilang juga dia Oh iya. kayak mayat gitu. Tapi kain kafan kalau pocong kan diikat rapat. Kalau ini berkibar. Bendera aku. Berkibar. Di sini nasionalis banget ya orang-orang. Oh iya dong. Syarat lah. NKRI. Harga mati. Ntar lagi kita mati. Nggak pakai masker lu Nggak mati. pakai masker, deket-deketan lagi. Bisa mati. Nah itu bedanya sama pocong dia. Dia tengkorak. Ada yang bilang tengkorak. Ada yang bilang mayat hidup. Dan Berselimut kain kafan. Kalau menurut catatan sejarah, ini lumayan ngebuat para Marsose pasukan yang paling what the apa? Ya pasukan Belanda yang paling Ketar-ketir. paling kuat ya untuk pasukan Belanda yang waktu zamannya Perang Dunia Pertama, Marsose yang paling kuat. Kan yang keduanya di Perang Dunia Kedua namanya Apra. Ya yang Marsose ini kan sampai bisa ngehantam Aceh habis-habisan. Nah ini sampai ketakutan semuanya, semua tanpa kecuali. Gara-gara ini setan. Oh, Menurut pantesan catatan tadi- sejarah ya lagi. Oh, Ini pantas tadi dia. bilang GGWP. Dia nih cepunya orang kita. Wih, boleh tahan. Orang Ini- dalam. Ini berarti dimanfaatin juga sama dukun atau Enggak ada, Nggak ada yang seluruh kontrol. tokoh Aceh tidak ada yang mau mengakui dan ini murni catatan dari orang Belanda itu sendiri. Dari detasemen mereka sendiri Oh, maksudnya. berarti dia punya jiwa nasionalisme yang tinggi. Independen. Iya. Independen dia. Oh. Mereka bikin teror kejiwaan ya. Nongol di atas kuburan tengah malam. Ternyata Belanda itu takut juga sama setan. Padahal makanya udah keju. Udah keju. Roti. Roti sumu. Berarti dia membantunya tuh nakut-nakutin gitu. Nggak nakut-nakutin, pada buntutnya dibantai semua. Oh. Nah itu yang bikin orang bukan cuma Belanda ya, orang lokalnya juga takut. Kenapa? Ya, ini setan makanin orang. Iya. Makanin orang. Dimakan. Kalau pocong cuma loncat-loncat, dia negrep. Itu bahasanya ya Allah. Apa ya bahasa Indonesia Negrep negrep? itu apa tuh kak? Ditomprok apa namanya bahasa Ditomprok. Bahasa Indonesia yang Udah negrep dikunyah lagi kan. Ngeri banget. Kalau langsung dikunyah mending, kalau dikenyot dulu. Dikenyot. Ini kayaknya Apa tadi namanya tadi apa? Burung.
Burong. Burung. Nggak tahu, mungkin sorry ya salah bacanya karena ada tulisan apostrof garis di atas U. Jadi bacanya saya nggak tahu gimana. Burong. Atau burung. Apa pakai bahasa Prancis, aksennya gue nggak ngerti. Nah, Oke, mohon maaf mungkin- karena kami hampir, walaupun kami bergaul dengan hampir seluruh Nusantara, cuma mohon maaf untuk yang suku Aceh kami jarang ketemu. Kalau misalnya ada yang berkenan untuk mengkoreksi, Tolong. monggo, silakan. Kami juga butuh bantuan buat bahan referensi kami juga. Dan kalau kurang nama setannya atau setan-setan yang ada di Aceh, tolong kasih tahu ke kami komen juga. di bawah. Di komen. Kasih tahu nomornya juga sekarang kita ya. Mana tahu bisa gabung. Yo, Bisa Syuting ikut. bareng. kita butuh temen nih dari Aceh, beneran. Lanjut ke tanah Sumatera Utara. Iya. Wes kampung sendiri, sombong. Tanah kelahiran. Soalnya ini ada setan yang familiar banget sama masa kecil gue nih. Oh. Ini gacoan mak gue biar gue pulang soalnya. Oh, biar pulang. Biar maghrib gue di rumah. Biar gak bandel. Biar gak bandel nih. Setan satu nih pasti pada sering denger. Begu Genjang namanya. Dari Begu genjang, begu ganjang, ya. Ya, dia Begu dia genjang. tergolong kecerdasannya di bawah gitu, bego. kayaknya. Oh, Oke. Enggak kalau di IQ Batak. di bawah 500, Beda, 50 ya, 50. beda itu. Padahal, idiotik. padahal dia otak. Begu banget. Jadi kalau di Batak begu itu artinya hantu bang. Oh, Jadi oke. hantu panjang. oh. Hantu panjang. Oh, Kalau Anja. menurut deskripsi emak gua, Kayaknya beda lagi nih dipikirin. Yoi. ini udah panjang-panjang nggak bener nih. Gue bayangin Arab banget tuh. Boy. Iya, udah ya. Ini kalau deskripsi emak gua dulu buat nakut-nakut itu setannya tinggi. Kalau sekarang mungkin orangnya tahu kayak Slenderman. Oh, Cuma ini versi lokal. dengan kearifan Dengan lokal. kearifan lokal. Slenderman pakai jas. Oh iya, iya. Ini bugil. Oh, Astagfirullahaladzim. Itu gak saya itu setan, kasihan bet ya, nggak dikasih baju. Ini bugil setannya tinggi, segede pohon. Butuh donasi mungkin dia. Mungkin setinggi pohon kali ya. Pohon apa nih? Pohon. Pohon toge? kelapa. Nah ini gua ada cerita. Lo ngomong juga, pohon toge, gue begini. Kenapa ngetik? Bang. Ini sama, Gak kan pohon. sama setan ini gua ada pengalaman juga bang. Oke. Ini mungkin nggak tahu ya waktu kecil gua tuh karena sering ditakut-takutin sampai berhalusinasi atau memang guanya udah parnoan aja kali ya. Nggak ngerti. Cuma gue pernah kejadian sekali ini sampai sekarang gue inget banget. Gue ngeliat tuh Apa? si bego genjang itu. Kayaknya kayak gimana tampangnya? Gue nggak lihat mukanya, tapi Karena badan. dia telanjang jadi ngelihatnya adalah Ya, lu tau lah anak kecil tingginya semana, terus dia tinggi segede pohon. Gue ngedongak dong. yoi. Lu tahu dong yang Oh, gue lihat pasti apa? ngeliat. Yoi. Kelenengan sapi, Gak perlu keleneng. diperjelas dong, ya kan? Ya, Beneran bentukannya? Nggak sedetail itu. Gue langsung kabur, Oh, ngibrit. kirain Masa aku gue ada waktu buat wow. ya kira ngamatin gitu bentukannya. Wow, jadi gue ngeliat tuh bang, ada kayak orang kurus tapi bugil. Oh. Nah itu gue ngeliatnya, lu tau pohon bambu kan, rumpunan pohon bambu. Tahu, ya. Nah itu tingginya sama, Oh, dia kayak sekurus itu juga. kurus, nggak sampai kayak sebatang bambu, enggak, tapi kayak orang busung lapar apa sih? Warnanya Kurus apa? banget kayak tengkorak, warna kulit. Oh. Oke. Nah itu gue ngeliat langsung hibrit, gue pulang sekali. Nah itu sampai sekarang gue. Bandel sih bukannya pulang. Iya maghrib. Dan dia keluarnya pada hampir semua setan di seluruh Iya, dunia hampir keluarnya semua setelah matahari terbenam. Dan dia tuh cuma begini doang. Ngibrit. Salah dia apa ya? Nah itu gue nggak tahu gue berhalusinasi kah atau emang kebawa parno dari ditakut-takutin emak gue kalau maghrib pulang nanti diculik begu Terus genjang. cerita nggak ke mamanya? Cerita sih. Terus kata mamanya apa? Lu sih nggak Ya kan? Memang udah gacuan mak gue itu setan pokoknya. Itu setan. Begu genjang. Bandel sih maghrib keluar. Terus yang berikutnya tuh ada namanya omang. Itu nama pelawak. Kelomang apa sih? Kelomang. Oh, Keong. apa sih kok? Mobile Legend kali ya, habisin koma. Gue biasa ngambilin koin. Aduh. Mungkin ada yang mau push Ada rank bareng. Mama dia Belajar kelomang doang. Omang pakai H. Omang. Oh, Mang. Omang. Nah kalau Yang ngomongnya komedian. Kom. Apa kabar bang? Bang Sehat selalu ya. subscribe bang, subscribe. Nah kalau si Homang ini tuh dia sejenis genderuwo-genderuwoan. Oh, mungkin Genderuwo. Jadi bohong-bohongan gitu gimana? Ya, genderuwo. gue baru mau bilang, oh iya, Iya. Genderuwoan. Oke, bohongan.
Karena yang asli genderuwo doang. Karena dia tidak melakukan fungsinya sebagai genderuwo. Jadi dia jadi ngapain? Ngapain? Dia tuh adanya di hutan. Ini versi yang gua baca ya di artikel. Dia tuh homang ini adanya di hutan. Kerjaannya cuma bisikin orang biar nyasar. Oh. Gabut. Kiri. Oh. Misalnya jalan yang benar tuh ke kanan gitu. Kiri aja bang. Kiri asik loh. Di depan ada orang yang lagi tanjidor. Di Semang. Bang di depan ditutup ada PPKM. Belok kiri aja. Itu homang kerjaan. Blokir. Nah itu dia si homang itu. Makanya si homang itu bilang genderuwo-genderuwoan karena job desknya cuma nyesatin orang doang di hutan. Kalau genderuwo yang kita tahu kan yang ngambilin ibu-ibu itu tinggal suami ya kan. Iya. Ini dia tidak menuruti job desk. Oh, jadi dia Gabut. Job desk. Genderuwo gabut di hutan. Mungkin dia jajarannya BOD kali, jadi suka-suka dia gitu. Mungkin ini sama kali gara-gara setan yang namanya homang ini yang dijadikan patokan untuk semua pecinta alam yang lagi camping untuk jangan mencari orang panggil nama kali ya. Iya, Karena iya, dia betul. menyesatkan. Itu Betul. kerjaannya. Oke. Jadi kalau misalnya, woi, di ujung ada yang nyaut, itu padahal hutan rimba yang nyaut tuh. Nah itu bisa jadi tuh. Homang. Omang itu. Homang itu kerjaannya tuh. Hati-hati jadi yang masuk hutan ya. Jadi nggak ada yang tahu bentuk pastinya ya. Kalau gambarannya katanya kayak genderuwo bang, Kayak genderuwo, berbulu kayak monyet gede, King Kong lah. King Kong lah, King Kong versi lokal. Ada Godzilla-nya juga berarti. Mozilla. Nggak tahu. Oh, Godzilla versus King Kong. next. Sampai mana tadi? Homang. Tapi Ada Omang. Sampai omang ya, sampai omang. Terus ada yang namanya lagi sigulambak. Si gula, Mbak. itu ada urusannya dengan gula tebu. Kok gitu? Gula. Kan gula. Gula. Beda Iya, pronunciation-nya. masuk akal juga sih. Jadi orang Batak harus sigulambak. Oh. Bukan sigulambak, bukan. Boleh Beda. lah. Harus ditekan gitu. Sigulambak. Beda cengkoknya beda. Oh. Logatnya beda. Ini satu lagi nih setan gabut nih. Apa? Dia tuh bentuknya kalau nggak kuda, kambing, tapi berdirinya 2 kaki. Gimana? Kambing Lu, sama kodrat. lu anggap, lu bayangin aja. Apa namanya, Bra? Yang setannya bule, yang kepala kambing. Itu. Yang di Narnia. Behemoth, bukan? Narnia. Itu faun. Kalau faun itu dia tuh Faun itu. faun itu masih ada kakinya. Faun itu kan cuma sejenis binatang yang ada juga, ada kambing, 2 sih ya. kepala badan manusia, tapi ada ketanduk kambingnya, Oh. kaki di bawahnya. setengah orang. Nah iya itu. Ini enggak, nih kambing semua. Kambing semua. Atau kuda. Ada 2 tuh. Ada yang kadang bilang kuda bentuknya, ada yang bilangnya kambing. Tapi lu bayangin aja nih, Gimana? kuda standing. Jalan, Cuk. Standing dan terbang. Umar Bakri. Nah ini paling sering gangguin orang yang di jalanan sendirian. Misalnya nih jalanan rame, tiba-tiba hari itu lagi sepi. Itu tanda-tanda kemunculannya tuh. Misalnya Yang biasanya rame. Jadi Terus tiba-tiba ada PPKM, diblokir jadi sepi. sepi. Nah itu habitatnya dia Nah tuh. dia datang ke situ. Contohnya daerah sini juga. Iya, kan? Jangan nanti ada. Ntar kita lihat ada kambing standing nih lagi deket-deket korban. Terus Kambingnya ada yang ngapain tuh kambing tuh? Oh, ada yang nggak bakal bentuk kambing. Mau Idul Adha. Kemudian takut dibawa ya. salah target nanti dia. Nah Terus ngapain dia? ini setan paling gabut nih menurut gue. Kenapa? Dia gangguinnya lu mau tau nggak ngapain? Ngapain? Ngegelitikin orang yang lewat. Ngegelitikin. Gelitik. Ini jari ya? Ini jari. Kambing. Kambing. Kuda. Ngelitik. Itu setan paling gak jelas. Itu setan udah gabut nggak tahu diri. Kok Sumatera? Gak punya jari lo, bayangin. Itu lu bukan gelitikin, ngegampar. Kok daerah kita gabut-gabut semua? Memang gitu. Soalnya orang Batak udah keras. Kalau cuma gelitikin nggak berasa. Oh iya. Nggak berasa. Iya juga ya, masuk akal. Jadi harus pakai. Nggak berasa. Laeng. Ya, itu dipocel. Sigulambak namanya itu. Oh. Oke. Terus ada lagi Apa? ada tadi Begu Ture. Satu lagi Begu Ture. Bego. Begu kan tadi setan. Ya, ya. Nah kalau Ture ini Apa? kayak inang-inang lah dia namanya. Jadi sejenis kuntilanak versi Batak. Oh. Nah kalau ini dia versi komplek tapi cuma ada di rumah-rumah kosong. Wanita-wanita komplek di perumahan-perumahan Batak mungkin ini isinya nih. Astaga. Bau mungkin.
Kok bau? Terus ngapain? Dia Bukan Ina. dia gosip-gosip gitu gimana? Kayaknya. Ah, Ya, dosanya berlipat ganda udah. sisanya sih tidak ada yang menarik dari wanita-wanita ini ya, si Beguture ini ya. Ya standar kayak kuntilanak pada umumnya, cekikikan, gitu doang. Ramah berarti dia. Ramah, sering ketawa. Senyum, ketawa. Sebenarnya baik ya. Imunnya bagus, dia senyum terus. Olahraga, awet muda. Sering gerak soalnya olahraga ketawa. Rahangnya kendor sampai jatuh. Terus selain dia di rumah kosan kayak gitu ngapain lagi? Bersih-bersih. Itu jangan minta gaji akhir bulan. Iya benar. Jiwanya pembokat. Juga ya. Udah, lu bayangin aja tuh kuntilanak di Jawa aja ketawa udah serem, ini di Batak. Setan Batak. Gimana ketawanya ya kalau? Udah nakut-nakutin akhir bulan minta gaji gimana tuh setan? Oh, iya. Cuan no, cuan. Galak bener itu. Nggak dikasih gimana lu? Iya. Nah, disemprot inang-inang lu. Inang-inang gimbal. Bayar. Ngomongnya udah nusuk deh. Sedih banget udah. Banyak takut-takutin sama dia. Oke, lanjut. Lanjut Pertanyaan berikutnya. pindah daerah. Turun ke bawah, Minangkabau. Minangkabau. Kenapa mah? Salah mau. Ini yang paling umum nih dulu ini. Namanya panggilannya Inyak. Inyak. Inyak itu kalau lagi jual yang dulu itu yang jual minyak tanah itu. Inyak. Nah, Ada. Nah kalau ini leluhur nih bang. Ini yang ada yang nggak berani ngecengin dulu. Ada yang nggak berani ngecengin takut dulu. kualat gua masih satu server cuy. Nanti dihapus dari kakak bahaya. Ya kan? Kalau ini Inyak nih leluhur. Kalau di tanah Sunda biasanya Siliwangi, Oh. Maung. Coba jelasin Inyak itu apa? Dia itu biasanya kakek-kakek sesepuh, ya kan. Tapi bisa berubah jadi harimau Sumatera biasanya. Harimau Cindaku gitu. Aku pernah denger tuh kalau nggak salah itu dia fungsinya ngejaga gitu ya. Ngejaga. Fungsi tupoksi. Jeblos. Ada tupoksi. Tupoksi. Fungsi. Nah, biasanya SNK berlaku ya. diturunin ke Terms and condition applied. turunan sesuai dengan term and condition anak cucunya. Ini cucunya waras nggak dikasih ginian nih. Kalau nggak waras gimana? Nanti bisa. Oke gini. Oke. Kalau Inyak ini dia tuh bukannya setan Gampang setan saya. serabutan kayak yang tadi di Batak ya, serabutan Ini seliburan. lebih terkonsep. Ini terkonsep dan lebih terorganisir. Terkonsep. Hebat juga orang Minang ya. Biasanya diturunin bang, jadi dia nggak bisa sembarangan. Wah ini ntar di pohon ini ada Inyak nggak? Dia tuh diturunin dari keluarga ke keluarga. Oh berarti untuk orang-orang tertentu aja nih. Bisa dibilang seperti itu. Bisa. Nah dia perwujudannya biasanya harimau. Biasanya kalau lu main Harimau robusta, yang badannya harimau dari leher ke bawah, Pure tapi harimau. kepalanya manusia. tapi sometimes bisa jadi kakek-kakek, Iya. opa-opa, opung-opung. Yang punya belangnya belang harimau di Oh badannya. berarti dia. Kayak Naruto gitu loh ya. Kayak, tapi bukan codet ya. Iya, bukan Opa-opa. Naruto codet 2 3. Polem berarti opa-opa. Polem. Itu dia. Opa. Yang diantrin di McD. Keren lagi kesebut. Mana tahu main terus. Jangan ntar teman-teman K-popers aku marah. Oh iya. Oh, anti kah? Tak, enggak, gue ngeri sama K-pop. Jangan. Army itu ya. Army. Gue gak kenal K-popers. Udah bisa bikin negara sendiri mereka mah. Oke, lanjut. Anggarannya gede kayaknya. Iya budgetnya gede. Nah ini terkenalnya kalau Inyak tuh sakti biasanya. Ya, Sakti mantraguna. Mandra. Mandragit. Mandragit. Naik motor hari. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Keliling Om. Monas. Peace om. Dia suka ini nggak sih ngingetin kalau Iya. kita membuat Semua. Jadi itu bocah yang diturunin itu dikasih itu kalau lu nakal tidak sesuai dengan Job desk. hakikatnya job desk lu di keluarga, itu ada aja ntar kejadiannya. Entah lu ditegurnya ditempeleng. Masalahnya yang nempeleng macan cuy. Bisa nempeleng guys. Wah ditempeleng macan. Lu bayangin aja ditempeleng orang itu udah kayak gimana? Nyeplak 5 jari, Iya. ditempeleng macan, lemak 5 jari. Ini kan kalau orang kan, ini ada nambahnya bikin lagi nih. Bonges. Tapi goib ya kan. Iya. Nah itu. Oke, enough with Inyak. Ini Nanti udah cukup. Nenek moyang kita marah. Nanti gua yang dikemplang habis ini. Nanti itu di behind the scene aja ya, dijelasin aja. Terus ada lagi yang namanya Apa? apa sih namanya? Swipe. Nah, susah nih bacanya.
Orang Minang tuh ada ahnya itu loh. Gimana nih? Gue ngebayangin Jak langsung. Tadi kan nyiak, ini suluah. Suluah. Gitu. Nah, ini kalau suluah. Yang merasa dirinya orang-orang Minang, tolong kasih tahu kalau kami salah ngomong dengan bahasanya. Mohon koreksi ya. Mohon koreksi. Wait. Ini dari dua. Prokes. Disemprot terus. Disemprot kita, guys. Jadi apa namanya? Suluah. Nah, ini kalau di Jawa disebutnya Banaspati. Oh iya. Ini versi. Ya, lo udah nyebut, gue nggak ada kerjaan dong nanti. Tapi ada bedanya. Bedanya? Suluah. Apinya biru. Subsidi dong. Bedanya. Ada bedanya nih kalau Suluah sama Banaspati. Kalau Banaspati itu kan dia lebih sebagai kurir sebenarnya, Bang. Iya kan, kurir. Iya. Halal move. Lala bergerak. Aduh, disebut lagi mereknya kan. Bukan endorse. Gimana tahu endorse ya kan? Ngirim santet. Bukan ngirim paket. Paket pas dibuka, war paku ya. Banaspati itu kan lebih makhluk yang nganterin santet. Apapun itu. Oke. Entah itu santet. Kalau Suluah, dialah santet itu sendiri. Oh. Gimana maksudnya? Berarti bukan pengantar, tapi medianya. Medianya langsung. Jadi kalau lu lihat sinar merah, api di hutan, nah itu lu jangan deket-deket. Oh, ada meteor. Itu bukan bintang langsung jatuh. bikin permohonan. Ada itu bukan bintang jatuh, jangan doa lu. Boleh sih doa, semoga nggak ke lu gitu. Iya. Jangan lu bikin permohonan, yo aku pengen punya pacar baru. Enggak, jangan. Makanya orang-orang Minang nggak mau ya ngeliat meteor gitu langsung berdoa gitu. Iya. Musyrik. Mungkin orang Minang lihat meteor dia kabur. Iya juga ya, logis. Karena itu bisa jadi sinar terakhir yang dilihat. Nah, kalau Suluah ini biasanya ada itu ya apa namanya? Apa tuh? Yang di film-film tuh I see white light. Follow the light. Follow the light. Don't follow the light. Don't follow. Oke, terus habis Suluah? Bentar, kita lihat contekan dulu. Ini kayaknya habis di Sumatera nih, Mas. Palasik. Ini. Apa tuh? Ini di tahun. Udah di Indomaret, Alfamart udah nggak ada. Plastik, Bang. Gue langsung connect karena gue lupa bawa goodie bag. Tau gak sih, langsung bayar 2,5 5.000. Rugi tau gak, rugi. Mendingan bawa di rumah ya. Bawa koper sekalian. Ini kalau Palasik nih sempat terkenal di Indonesia tahun 2000. Iya. Ada filmnya soalnya. Ada sinetron. Apa judulnya? Palasik. Oh gitu. Nggak pernah nonton? Nggak tertarik gua. Sebelum gua mengetahui bahwa itu setan yang paling berharga. Serius, itu setan paling berharga bagi kami ya. Kalau Palasik ini dia sejenis apa ya? Kunyang itu kalau nggak salah setara dengan leak di Bali. Kuyang tuh Kalimantan ya. Kuyang Kalimantan. Pokoknya perwujudannya tuh kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala dan isi jeroan lah pokoknya. Jadi kan kalau kuyang sebutan kontingen Kalimantan ya. Nah, ini kalau kontingennya Minangkabau namanya Palasik. Nah, itu terdiri dari kepala, pundak, lutut, kaki. Nah, ini setan. Ini dia tuh lebih kayak semi siluman kayaknya. Semi. Karena ngomong semi. Kenapa lu yang bokep otaknya? Anak kecil. Kamu ini. Enggak, gue selalu ingat. Kami yang berpengalaman loh. Bang Erok pasti langsung connect. Enggak, gue malah gak kepikiran. Pak dia sendiri jadi pada diam kan dia ngomong semi. Dari sini kan kita udah bisa nilai ya guys ya. Siapa yang otaknya paling bejat? Ketularan guys. Baru sehari ketularan. Bentar. Rokes lagi. Rokes guys. Kasihan. Aslinya aku Bang Erok ngomong. Itu rokok diisep udah bau antiseptik. Bau alkohol. Mabok.
Lanjut. Nah, kalau Palasik ini katanya orang sana itu orang-orang yang nuntut ilmu. Bukan ke sekolah tapi ini nuntut ilmu. Kemana? Nggak pakai jalur beasiswa juga, enggak. Enggak. Dia lo prestasi. Ini jalur hitam ini. Biasanya kayak sejenis persugihan. Ya, ngepet. Oh, Tapi oke. ngepetnya palanya doang yang keluar sama jeroan-jeroan. Nah, Itu dia ngapain? Nah, di koreksi sedikit, enggak apa tuh? Palasik dan sejenisnya bukan pesugihan. Mereka nggak ngambil harta, mereka ngambil nyawa. Jadi dia keluar itu bukan buat, kalau babi ngepet kan keluar nyari duit. Ya, Kalau ini gesek kan, gesek, enak duit. Kan? Iya kalau rumahnya udah bagus. Kalau masih peluran. Sama yang diginiin ceprok ya kan, tajam-tajam. Gesek dah tuh. Gesek ya kan. Nah kalau Palasik dia keluar, Perih-perih dah tuh pantat. kalau dia keluar bukan buat nyari duit, Nyari apa? nyari tumbal. Nah itu dia nggak mandang bulu tuh, mau bocah, mau orang gede, mau Bang Erok, dikenyot. Tahu-tahu tuh nemplok, ncret, disedot. Dari leher gitu kayak vampir gitu. Lu bayangin nih, palanya di sini, jeroannya di mana lu berarti? Di Kalau gua ngebayanginnya Palasik itu Palasik, Kunyang, Leak sama Pok-Pok. Kalau di Sulawesi ya dibilangnya Pok-Pok atau Popo. Kalau tuk-tuk, Tuk-tuk. Popo, Thailand. Popo, Nina Popo. Apa namanya? Itu gua ngebayanginnya dia datengin korban, itu langsung ada tulisan finish him. Fatality. Mortal Kombat. Fatality. di dagunya digini, tuk, cut. Ditarik tengkoraknya kerok. Mortal Kombat banget. Jangan-jangan itu asal muasal ya? Dia sepertinya dia Terinspirasi. jadi inspirasi untuk game Mortal Kombat itu. Nah itu kerjaannya tuh Palasik, dan dia ini banyak bilangnya bukan setan, bukan hantu, tapi Manusia yang menuntut ilmu hitam. Menuntut ilmu ya. nah jadi kalau lu ikutin tuh, lu kalau ketemu di jalan nih ada Palasik, lu ikutin tuh dia pulangnya kemana tuh, nah itu orang. Oke kita lanjut, itu tadi Palasik udah habis ya, habis udah menjero-jeroan itu. Udah balik dia, Satu babat kali. udah balik dia ngeliat set Bang Erok mau disedot daki dulu ya. nggak jadi Nggak langsung. jadi. Ntar aja lah, puasa dulu. Kita pindah turun, ini Palembang. Palembang ada apa? Kalau gua mau disedot tuh. Gak bisa. Gak bisa. Ini kita pindah ke Palembang, Wong Kito Galo. Kalau ini bukan setan sih, lebih ke mitologi mungkin ya sebutannya ya. Pertanda, karena ini kalau dia nongol bukan buat nakut-nakutin, tapi ngasih pertanda. Oh, akan sesuatu hal yang datang gitu. Biasanya kalau dia udah nongol kelihatan itu bakal ada sesuatu besar, musibah. Pertanda hal yang besar akan terjadi. Pertandanya dalam bentuk apa tuh? Ntar dulu, namanya belum kesebut. Oh, Namanya gue contek dulu bentar ya. Ini takut salah nyebut nama kan nanti beda negara. Namanya Naga Tapa Tembago. Naga Tapa Tembago. Naga Tapa itu bertapa. Temannya aluminium. Kayaknya sih cetakan dari Papua sono, Tembagapura. Iya. Jauh banget mainnya. Namanya Naga Tapa Tembago. Tembaga, benar. Cuma kan logat Palembang, Tembago. Jadi tapa itu artinya bersemedi bertapa gitu. Tembago itu tembaga. Kenapa disebut naga? Sebenarnya bentuknya ikan katanya, Bang. Tapi panjang kayak naga. Lagi mikir, naga bentuknya ikan. Nggak masuk ke dalam kaleng. Oh iya itu Nanti baru gue juga patahin dulu sebelum lu garing. Susu beruang tapi yang lagi naga. yang lagi habis di supermarket. Sebelum lu jayus gue patahin dulu, Bang. Nanti gue menghindar lu nyebut brand. Iya. Lu nyebut sendiri. Susu beruang. Itu dia bentuknya ikan. Sebenarnya ikan katanya, tapi panjang kayak ikan patin kayak. Patin panjang, lele apa patin? Enggak, yang panjang gabus ada sisiknya. Nah sisiknya Ya, ini juga bentuknya ada sih yang kayak panjang. naga katanya, Bang. Ikan layur juga. Di laut. Iya. Layur. Layur panjang kayak ular.
Mungkin bisa jadi kayak gitu. Karena pada banyak bilang bentuknya kayak lele, kayak patin, tapi bentuk ikannya panjang. Tapi ada sisiknya. Sisiknya kayak naga katanya, Bang. Dan berkilat kayak tembaga. Itu dia tinggal di mana? Biasanya di sungai. Oh. Sungai-sungai besar. Nah, itu kalau dia udah nongol, kalau nelayan atau warga ngelihat, itu bakal ada pertanda kejadian musibah yang bakal menelan korban. Contohnya? Banjir besar, Bencana lah ya. bencana lebih ke situ. Akhir-akhir ini berarti ikannya udah nggak pernah nongol lagi, soalnya bencana yang ada di Palembang kan cuma asap doang. Iya. Sama begal, Sama begal, bajing loncat. banjing loncat. Ya. Jangan-jangan bikin konten banjing loncatnya. Yoi. Kayak yang di Bekasi. Jangan ditiru ya guys ya. Bahaya tuh. Bahaya. Kecuali udah daftarin asuransi gede nggak apa-apa. Yang preminya di atas 5 juta. Lagi-lagi duit guys. Seenggaknya mati lu bermanfaat guys. Emang ya. Untuk anak cucu dan Otak-otak keluarga. Sumatera emang. Nah itu yang gue tahu dari Palembang selain pempeknya. Oh, Wah, ngomong jorok loh. Empek. Oh. makanan bang, makanan. Empek bang dari ikan. Kalau Apa M-nya Ayo, hilang. nggak usah diperjelas. Kalau M-nya Bang, hilang. cukup bang, cukup. Masih kecil. Apa jangan pempek itu dari situ ya? Iya. Dari naga. Makanya udah nggak pernah nongol. Ya, kayaknya Malah habis dijadiin dilanjutin. makanan. Nggak selesai. Ya kalau nggak gitu nggak lucu kontennya nanti. Iya benar juga. Oke kita lanjut ke Jambi. Ada yang namanya. Cuma satu, Palembang. Kasihan bener Itu yang gue tahu. Nanti kurang riset Kalau bang, misalnya kurang kalian riset. orang apa tadi Palembang, dan tahu ada mungkin ada setan jenis yang lain di selain yang disebut sama Om Rio, monggo sok berbagi dengan kami dan juga berbagi dengan kita semua. Di komen. Mention di komennya. Priau. Priau punya selera. Priau. Jambi apa Riau? Jambi. Oh Riau. Setannya nggak cerdas banget cari nama. Mungkin dia ngerantau dari Riau ke Jambi bang. Oh, Pria Riau. Mungkin. Singkatan. Karena memang ini setan kerjanya berpetualang. Oh, Tapi oke. cuma keliling kampung. Ya, ya Ronda kali itu. ronda. Akamsi. Dia bentuknya itu ada yang bilang kayak kakek-kakek brewok, ada yang bilang kayak kera. Brewoknya banyak amat ya jadi kera. Wah, terserah lah ya. Ada yang percaya dia itu kakek-kakek apa kera. Oke. Oke. Nah dia job desknya keliling kampung. Udah. Nah. Nakut-nakutin bocah. Ini ada dua lagi persepsinya. Dia tuh cuma seneng ngeliatin bocah main, itu kayak yang barusan nangis. Oh. Jangan-jangan tuh Priau. Oh iya. Ada lagi yang katanya, lu jangan keluar nanti diculik Priau. Oh. Jadi Priau ini Sama kayak kerjanya begu genjang kayak tadi. begu genjang, Oh. tapi bedanya dia kayak kera atau kakek-kakek berbulu lebat katanya. Kisut, namanya bang, kulitnya. Itu orang Jambi itu bang, Kedinginan ya. kedinginan. Begini sih. Oke lanjut durasi. Nasi. Ini tadi ada namanya, pindah lagi ke Riau. Di Sungai Musi itu Riau ya? Sungai Musi, Palembang. Palembang ya? Oh iya. Namanya apa tadi ya? Bentar. Yang tadi air itu apa bang? Hantu sungai. Tujuh hantu sungai apa tadi namanya? Gue lupa. Sama gue juga lupa. Pokoknya itu Kayak ombak. kalau nggak salah ingat, Sebut aja hantu sungai. Kalau Ada nggak- sebutannya bang. kalau nggak salah ingat tadi di riset kami mengenai hantu sungai ini sudah jadi objek wisata ombak yang keluar di sungai yang bisa dibuat untuk berselancar. Tapi kalau nggak hati-hati Iya. bisa makan korban. Jadi ini ada, kalau menurut kepercayaan mitosnya, tahayulnya, ini adalah tujuh hantu yang ada di Sungai Musi. Nah itu dari zaman dulu, dari zaman Belanda sudah menghancurkan kapal-kapal Belanda ya bang katanya bang ya. Itu tuh ada. Setan-setan kita jiwa nasionalismenya tinggi. Iya, iya. Benar. Seharusnya Emangnya kita bersyukur kita punya setan-setan NKRI banget. itulah kenapa kita bisa menang modal bambu runcing. Orang udah habis sama setan kita. Masuk akal. Setan kita lihat aja tuh mage semua cuy. Mage, yoi. Mate semua. Iya. Ability-nya Ayo yang mau mabar. Aduh, mabar lagi. Kenapa mabar terus? Nanti dicari tahu ya nama setannya apa, gue lupa. Pokoknya dia tuh ada setan 7 setan penunggu Sungai Musi. Dan itu bentuknya ombak. Bentuknya Mungkin ombak. kalian yang tahu bantu ya, bantu. Tolong Tolong Bicara Di durasi komen. aja. Durasi. Durasi aja.
Nah kalau dari segi apa namanya ya, sains itu terjadi 7. Ini beneran ada ya sampai sekarang masih ada itu 7. Katanya sih udah berkurang jadi 6 sekarang bang. Nah, yang satunya kemana? Kalau yang kata orang dulu, yang satu mati ditembak Belanda. Kok bisa? Ditembak kapal Belanda. Tadinya ada 7, ditembak pek. Nah sisa 6, yang ke-7 nggak pernah Oh, nongol itu lagi. siluman bentukannya. Kalau orang sono bilangnya hantu. 7 hantu laut, 7 hantu sungai katanya. Seingat gua ada salah satu autor yang bilang hantu itu adalah pendekar. Pendekar. Itu julukan pendekar Oh. di Dan- daerah Sumatera ya. Berarti dia bisa berubah jadi manusia. Bukan hantu yang kita bayangin, tapi kalau orang Jawa bilangnya pendekar, kalau orang Sumatera bilangnya hantu. Hantu. Untuk Sebutan. menunjuk dia pendekar Sebutannya. sebutannya. Oh gitu. Bukan hantu yang ngambang-ngambang itu bukan. Oh enggak. Orang sakti. Orang sakti. Nah itu sampai sekarang masih ada gelombangnya ya di Sungai Musi dan Gua itu terjadi beberapa Bayanginnya kali. yang ngambang-ngambang tokai. Bisa jadi terseret ombak Itu makanya mereka main di sungai kan. di sungai. Coba lu Masuk aja semua ya. kapal perang itu rusak gara-gara ombak kan kayaknya gitu. Ombak. Iya, Kesumbat, Bang. bisa jadi. Pada kabur semua. Dan tokai kalau kena besi, lu tahu sendiri dong, Korosi. korosi. Itu udah metafisika banget. Mengandung gas. Tinggal lempar korek. Dan Belanda itu mati gara-gara kebauan. Aduh. Dan itu gelombang 7 itu masih 6 sekarang ya. Masih ada sampai sekarang katanya. Oke. Nah, tapi nggak terjadi setiap hari, ada momen-momennya lah. Di setiap itu terjadi karena pertemuan arus sungai air tawar sama arus yang mau ke laut. Jadi bisa dijelaskan secara sains. Nah, kalau kepercayaan sana nyebutnya hantu. Dulu katanya ada 7 gelombang. Jadi kayak ombak tapi berderet ada 7. Pokoknya ngebayangin aja peselancar Australia atau yang di Hawaii itu terjadi di sungai. Bayanginnya sendiri. Nah, Atau Google, silakan. Hantu Sungai Riau, Wow. itu udah jadi tempat wisata buat surfing. surfer. Berarti terkenal. Surfer. Terkenal ya. Oke, Kenal. Iya terkenal. sekian dari Sumatera atau masih ada lagi? Kayaknya segitu dulu bang, nanti gue riset lagi. Sekian hantu-hantu Sumatera. Oke guys, bisa nambah. demikian sekilas info mengenai hantu-hantu dari Sumatera Utara. Sumatera, mulai dari Oke. utara, tengah, barat, laut, timur, selatan juga, semua udah dijabarin sama Om Rio. Tapi Dan Ana, oh iya. yang sebagai orang yang paling kepo, Aku kepo guys karena nggak pernah pulang kampung. Kenapa gitu? Kenapa gitu? PPKM. PPKM. Ya, dari kecil dia PPKM. Sian amat. Rumahnya di portal. Oke, Udah ada bagi pas- kalian Ah, yang sedih banget. sekiranya pengen menambahkan nama-nama hantu lain yang sekiranya ini nggak disebutin sama Om Rio nih, monggo silakan bantu komen di bawah ya. Untuk episode Tambahkan. Sumatera ya. Untuk episode Sumatera. Episode dan berikutnya pulau yang berikutnya lain. nanti Bisa ditambah. pulau lain. Kita karena kan Indonesia kan luas ya, Ya. pulaunya banyak. Jadi kita dan banyak sukunya konten. banyak, jadi konten kita banyak. Oke, sampai ketemu di next Di next. video. Next. Gimana? Oke, sebelum kita sudahi video kali ini, make sure kalian klik tombol notifikasi biar kalian selalu update video terbaru dari Om Serius. Oke. Akhir kata, Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu. Agus, Om Hero, Warahmatullahi wabarakatuh. Om Rio beserta gestar kita hari ini. Man ana. Pamit undur diri kalau ada salah-salah kata, mohon maaf. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Dadah. Dadah.